Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ismi Syifa Dwi Hayati Putri, ana min qismi tadrisil lughatil arabiyyah min Jami'ati Syekh Nurjati Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Syirbun. Di sini saya akan menjelaskan tentang mata kuliah pengantara pembelajaran bahasa asing dan materinya yaitu Nadhariyah Wahdah, pengertian Nadhariyah Wahdah dan Nadhariyah Furu bersama landasan-landasan dan persamaan dan perbedaannya. Nah, di sini kita ada yang tahu nggak sih pengertian Nadhariyah Wahdah? Nah, di sini saya akan menjelaskan pengertian Nadhariyah Wahdah. Nadhariyah Wahdah yaitu sebuah teori yang memandang bahwa bahasa itu satu kesatuan yang utuh dan saling berhubungan, bukan sebagai bagian yang terpisah. Jadi, Nadhariyah Wahdah itu bersatu dan tidak terpisah-pisah. Nah, kemudian selanjutnya ada 5 aspek dalam Nadhariyah Wahdah. Yang pertama yaitu aspek kemahiran membaca, dan yang kedua yaitu aspek kecakapan dalam berbicara. Yang ketiga yaitu analisis tata bahasa, dan keempat kecakapan menulis, dan terakhir itu hafalan. Kemudian ada landasan-landasan dalam Nadhariyah Wahdah. Landasan pertama yaitu landasan psikologis. Landasan yang kedua yaitu landasan pedagogis. Dan landasan yang ketiga yaitu landasan linguistik. Nah, apa aja sih landasan psikologis itu? Nah, di sini landasan psikologis yaitu adanya variasi kegiatan kajian bahasa dari satu tema pokok dapat menyegarkan dan membangkitkan gairah belajar siswa serta menghilangkan kejenuhan dalam proses belajar mengajar bahasa. Nah, kemudian landasan pedagogis. Apa aja sih landasan pedagogis itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang landasan pedagogis. Landasan pedagogis itu yang pertama yaitu dalam Nadhariyah Wahdah, aspek-aspek kecakapan bahasa akan terjalin erat. Dan yang kedua yaitu Nadhariyah Wahdah menjamin pertumbuhan kebahasaan secara seimbang. Nah, kemudian kita juga ada landasan linguistik. Apa sih landasan linguistik? Yaitu sistem ini sejalan dengan tabiat bahasa sebagai sebuah sistem dan sesuai dengan realitas penggunaan bahasa yang memadukan berbagai unsur dan keterampilan berbahasa secara utuh. Kemudian selanjutnya yaitu Nadhariyah Furu'. Kita tadi setelah menjelaskan Nadhariyah Wahdah, dan yang kedua itu Nadhariyah Furu'. Nadhariyah Furu' yaitu teori yang menganut pemisahan materi dalam bahasa Arab. Dalam sistem ini, pembelajaran bahasa Arab dibagi beberapa bagian atau terpisah, seperti contohnya nahwu, shorof, insya, istima, mutola'ah, dan lain-lain. Nah, kemudian dari kelemahan Nadhariyah Furu'. Dari kelemahan apa aja sih kelemahan Nadhariyah Furu' yang terpisah-pisah gitu? Nah, yang pertama yaitu sistem ini mencabik-cabik esensi dan keutuhan bahasa serta menghilangkan hakikat dan fungsi utama dalam berbahasa. Dan yang kedua yaitu menyebabkan ketidakseimbangan antara berbagai unsur bahasa dan keterampilan berbahasa, baik pada proses pembelajaran maupun hasilnya. Nah, kemudian yang terakhir yaitu sistem ini kurang memberikan kesempatan kepada siswa yang berlatih menggunakan bahasa, baik menggunakan ekspresi lisan maupun ekspresi tulisan. Nah, selanjutnya yaitu perbedaan dan persamaan antara Nadhariyah Wahdah dan Nadhariyah Furu'. Persamaannya yaitu sama-sama dalam pembelajaran bahasa Arab. Kemudian sangat efektif dalam pembelajaran bahasa Arab, dan keduanya membuat pemahaman menjadi lebih mudah. Jadi kita dapat memahami bahasa Arab dengan lebih mudah atas adanya teori Nadhariyah Wahdah dan Nadhariyah Furu'. Nah, perbedaannya yaitu
Nah, untuk Nadharia Wahdah, perbedaannya yaitu Nadharia Wahdah ini biasa dipelajari atau digunakan pada tingkat madrasah sanawiyah dan madrasah aliyah. Kemudian, Nadharia Furu' biasanya dipelajari di perguruan tinggi. Nah, selanjutnya ada implementasi dalam pembelajaran bahasa Arab. Apa aja sih implementasi dalam pembelajaran bahasa Arab itu? Nah, implementasi ini sangat penting bagi kita sebagai umat Islam, terutama pada keilmuannya untuk mempelajari, memahami, serta menguasai bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab itu dalam pendidikan itu sangatlah penting dan sangat penting. Nah, disebabkan yaitu pertama, bahwa sumber asli ajaran Islam dalam Al-Quran dan hadis ditulis dalam bahasa Arab. Dan yang kedua, kitab-kitab karya ulama-ulama besar yang mempengaruhi alur pemikiran umat Islam, terutama di bidang tafsir. Kemudian, hadis, fikih, akidah, tasawuf ditulis dalam bahasa Arab. Dan yang ketiga yaitu kajian ilmu keislaman akan semakin berbobot jika mengambil rujukan dari bahasa Arab. Keempat yaitu realitas kekinian di kalangan sarjana muslim, terutama Indonesia semakin menipis dalam mengkaji ilmu keislamannya yang berbahasa Arab. Nah, kemudian di sini ada sistem gabungan. Apa sih sistem gabungan antara Nadharia Wahdah dan Nadharia Furu'? Sistem gabungan ini yaitu pemilihan sistem tertentu dalam pembelajaran bahasa Arab di lapangan. Tentunya harus melalui berbagai pertimbangan. Di antara pertimbangan yang utama yang harus diperhatikan adalah faktor tujuan. Nah, kita tuh untuk tujuan apa? Kita tuh sekolah mengadakan program pembelajaran bahasa Arab. Apa sih tujuan kita? Kita belajar bahasa Arab itu buat apa gitu. Nah, di sini kita belajar bahasa Arab karena kita ya masa sih kan umat Islam masa nggak bisa bahasa Arab, bukan? Nah, kita mengajarkan bahasa Arab dan masih banyak pertimbangan yang lain yang harus diperhatikan. Pemilihan salah satu dari dua sistem di atas juga memiliki konsekuensi yang melekat, seperti alokasi waktu yang dibutuhkan, kesiapan buku ajar, kesiapan guru, dan sebagainya. Nah, mungkin cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.